Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bunga Sakila Indi dengan NIM 25020411290. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya mengenai Cloud Manajemen Data Akademik. Di sini adalah tampilannya data profil mahasiswa, di mana akan menampilkan data mahasiswa di sini dalam bentuk card. Nah, untuk tampilan ini bisa di kode. Jadi di sini ada daftar profil mahasiswa, menampilkan data mahasiswa itu yang menampilkan paling atas. Nah, terus di sini ada select J nama jurusan from mahasiswa, join jurusan. Jadi itu menggabungkan antara nama jurusan, ID jurusan, sama J ID jurusan. Habis itu nanti bakal tampil. Nah, di sini dalam bentuk cardnya. Ini dalam bentuk cardnya. Jadi di dalam card ini nanti ada foto. Ini untuk foto mahasiswa, nama mahasiswa, dan NIM. Juga ada program studi dan jenis kelaminnya sama seperti yang ada di sini. Nah, untuk lihat detailnya bakal seperti ini. Detail cardnya itu ada fotonya, NIM, nama, jenis kelamin dan jurusan. Detail mahasiswa. Di sini ada upload data. Jadi di sini menjelaskan empty data di mana. Jadi jika foto mahasiswa ini tersedia, maka gambar akan ditampilkan dalam folder upload dan ambil NIM, nama, jenis kelamin dan jurusan. Ini ngambil dari database. Terus kembali ke menu. Nah, habis ini kalau yang 00 ini berarti saya tidak menamakan image atau gambar. Nah, di atasnya ini ada data jurusan dan data mahasiswa. Itu ada di beranda. Nih, beranda data jurusan dan data mahasiswa, di mana nanti bakal dialihkan ke jurusan PHP. Kita pencet data tambah jurusan. Nah, di sini menampilkan nomor nama jurusan, akreditasi, sama aksi. Nah, untuk tambah jurusan di sini ada nama jurusan, akreditasi. Jadi di sini bisa nambahin jurusan seperti PAI juga bisa. Itu kita tulis baik. Itu simpan datanya. Kita berhasil. Untuk tampilan yang tadi itu memakai switch alert. Nah, terus untuk kodenya untuk kodenya ya. Nah, ini jurusannya, data jurusan. Maka kembali ke indeks PHP. Nomor, nama jurusan, akreditasi, sama aksi. Seperti yang ada di tabel tersebut ya. Di bagian awal program dibuat variabel yang digunakan nomor urut data pada tabel nilai awal variabel adalah 1 akan bertambah secara otomatis setiap kali data ditampilkan. Selanjutnya program penjelasan MySQL select from jurusan untuk mengambil seluruh data yang ditampilkan tabel jurusan hasil query, kemudian disimpan di variabel data. Data yang berhasil diambil di database ditampilkan menggunakan while. Ulangan ini akan membaca setiap baris data satu persatu dan menyimpan ke dalam variabel $D. Dan terus pada setiap barisan tabel nomor urut nama jurusan nama jurusan dan akreditasi ditampilkan menggunakan huruf HTML special char untuk menjaga keamanan data. Terus di sini bisa edit. Jadi bisa kita buat jadi baik saja, habis itu kita update. Nah, untuk kode itu kita bisa. Selanjutnya adalah penjelasan untuk kode ini. Ini adalah kode edit data jurusan. Kode program ini digunakan mengambil dan memperbarui data jurusan berdasarkan ID yang dikirim pengguna. Sistem mengambil nilai ID yang dikirim melalui URL menggunakan metode get. Nilai tersebut kemudian diproses dengan fungsi MySQL real escape string.
Terus selanjutnya program menjalankan query select from jurusan where jurusan ID untuk mengambil data jurusan sesuai ID yang diterima. Hasil query tersebut berdata variabel $data. Diambil program melakukan pengecekan apakah data tersebut ditemukan atau tidak. Jika data tidak ditemukan menggunakan JavaScript, kemudian diarahkan kembali ke halaman jurusan PHP. Perintahnya exit. Terus variabel update sukses diinisialisasi dengan nilai false sebagai penanda apakah proses update berhasil atau belum. Terus ketika tombol update pada form ditekan, kondisi isEF $post update akan menilai benar program, kemudian mengambil nama jurusan dan akreditasi yang dikirim melalui post. Setelah data baru diterima, membuat query update. Ini mengubah nilai nama jurusan dan akreditasi berdasarkan ID jurusan yang dipilih sebelumnya. Selanjutnya hapus. Coba kita hapus PAI-nya ya. Nih. Nah, sudah kehapus. Terus ini adalah untuk hapus data jurusan. Kode program ini digunakan untuk menghapus data jurusan dari database berdasarkan ID yang dipilih oleh pengguna. Pertama, sistem akan mengambil nilai ID yang dikirim melalui URL menggunakan metode get. Data tersebut kemudian diproses menggunakan fungsi. Selanjutnya, variabel delete sukses dibuat diisi dengan nilai false. Variabel ini berfungsi sebagai penanda status proses penghapusan data. Jika proses penghapusan berhasil dilakukan, nilai akan diubah menjadi true. Jadi kalau nilainya true, berarti berhasil dihapus. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah kode notifikasi hapus jurusan ya. Di kolom ini digunakan menampilkan notifikasi berhasil setelah proses penghapusan data jurusan selesai dilakukan. Notifikasi ditampilkan menggunakan lebih Suite Alert 2 sehingga tampilan lebih menarik. Nah, pada awalnya if delete sukses, kondisi ini digunakan untuk memeriksa apakah proses penghapusan data berhasil dilakukan. Variabel delete sukses sebelumnya akan bernilai true jika query delete berhasil dijalanin apabila nilainya true. Pada kode JavaScript di dalam kondisi tersebut akan disukseskan. Ini icon sukses, datanya berhasil dihapus. Teksnya data jurusan telah permanen dihapus. Di situ bakal kembali lagi ke jurusan PHP, balik ke berandanya, balik ke tampilan awalnya tadi. Oke, selanjutnya kita akan ke mahasiswa. Di sini ada nomor, NIM, nama, jenis kelamin, nama jurusan, dan aksi. Nah, di sini itu kodenya. Nah, kodenya itu seperti ini. Jadi, di sini itu ada data mahasiswa untuk tadi tulisannya. Tombol kembali, di sini ada indeks PHP. Nanti saat button atau tombol itu dipencet, akan pergi ke tampilan indeks PHP. Di sini juga ada tombol tambah. Jadi, kalau mau nambah mahasiswa, bisa klik tombol mahasiswa. Nanti ini kodenya. Nah, untuk tabelnya tadi, isinya ada nomor, NIM, nama, jenis kelamin, nama jurusan, dan aksi. Untuk di dalamnya di sini. Jadi, pertama, nilai no dianalisis dengan 1 berfungsi sebagai nomor urut di setiap data mahasiswa ditampilkan pada tabel. Nah, selanjutnya di program SQL digunakan untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan nama jurusan. Query tersebut menggunakan perintah join. Untuk menghubungkan tabel mahasiswa, tabel jurusan berdasarkan ID jurusan, dengan menggunakan join, sistem dapat menampilkan informasi jurusan tanpa harus melakukan query terpisah. Pada kolom PR ini terdapat no plus plus, sehingga nilai nomor akan bertambah secara otomatis setiap kali data baru akan ditampilkan. Itu NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, nama jurusan. Nah, terus di bagian akhir ini adalah untuk mengedit, dan detail dan delete untuk tombol. Jadi di sini adalah button. Akan memanggil NIM yang ada di database. Terus untuk tambah di sini kalau seperti ini, kita bisa masukkan NIM, jurusannya, choice file. Di sini bakal milih gambar yang kita mau.
Oke. Nah, itu kita simpan datanya. Nah, rasa udah kekirim. Untuk kodenya, nah ini untuk kodenya. Untuk tampilannya yang ini untuk logikanya. Jadi untuk tampilannya sendiri itu ada form tambah mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, pilih jenis kelamin. Untuk drop down, jadi nanti tadi itu seperti ada pilihannya laki-laki atau perempuan. Jurusannya juga sama dipilih. Datanya ini diambil dari from jurusan, dari database. Dia akan mengambil alih jurusan, nama jurusan. Nah, untuk logikanya sendiri di sini ini untuk foto. Lanjut dulu ke sampai bawah. Nah, sini ngejelasin untuk bagian foto. Bagian input ini digunakan untuk membuat input file, memungkinkan menggunakan memilih tipe file. Menunjukkan bahwa input digunakan untuk memilih file atribut name foto. Jadi digunakan untuk identitas input nantinya diproses oleh PHP saat data dikirim ke kelas from control. Atribut edge image ini berfungsi membatasi file dapat dipilih hanya file gambar seperti JPG, JPEG, sama PNG, format dan format gambar lainnya, sedangkan atribut require digunakan untuk memastikan bahwa pengguna wajib memilih file sebelum form dapat disubmit di server. Nah, untuk insert $post simpan, kondisi ini digunakan untuk memastikan bahwa form telah dikirim melalui tombol simpan. Jika kondisi bernilai benar, maka proses penyimpanan data akan dijalankan. Saja pengambilan data yang dikirim di form yaitu NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, dan ID jurusan. Setelah data mahasiswa diambil, program mengambil informasi file foto yang digunakan melalui file. Nama file asli disimpan ke dalam variabel gelar nama foto, sedangkan lokasi yang disimpan ke dalam variabel tmt foto. File ini diunggah oleh pengguna akan ditempatkan sementara pada direktori khusus sebelum dipindahkan ke folder tujuan. Untuk menghindari terjadinya nama file yang sama, program membuat nama file baru dengan menggunakan NIM mahasiswa dan nama file asli. Nama file baru tersebut disimpan pada variabel foto baru. Dengan cara ini, foto memiliki nama yang lebih unik, mudah diidentifikasi. Saja program upload. Nah, folder ini digunakan sebagai tempat menyimpan seluruh foto mahasiswa yang berhasil diunggah. Sebelum menyimpan file, program melakukan pengecekan apakah folder upload sudah tersedia menggunakan fungsi is dir. Jika folder belum ada, maka fungsi map dir digunakan untuk membuat folder secara otomatis. Setelah query dijalankan menggunakan fungsi MySQL query, program akan memeriksa hasilnya. Jika data berhasil disimpan ke database, maka variabel insert sukses diubah menjadi terus sebagai penanda bahwa proses penyimpanan dilakukan. Nah, selanjutnya itu kita coba edit. Ini jadi hanya kita tambah, kita update. Nah, untuk update ini, nah hasilnya bakal jadi biasa sesuai dengan yang kita tambahkan tadi. Nah, ini adalah form edit mahasiswa. Di sini untuk tampilannya itu kan ada NIM kita dapat diubah. Nama mahasiswa, jenis kelamin, sama jurusan. Nama foto saat ini. Nah, di sini untuk logikanya. Pada perlu digunakan untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan NIM yang dipilih, menampilkan data tersebut dalam form edit, serta menyimpan berupa data mahasiswa database. Pertama, diproses dengan mengambil nilai ID dari URL menggunakan data get. Nilai tersebut kemudian diproses menggunakan fungsi PSQL. Selanjutnya, select form mahasiswa where NIM ID untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan NIM. Dan diterima hasil query-nya disimpan ke result get, kemudian diubah menjadi array asosiatif menggunakan SQL. Setelah data kondisi berhasil, kembali mencegah menggunakan .if. Data kondisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data mahasiswa benar-benar ditemukan di database. Jika data tidak ditemukan, sistem akan menangkap pesan perintah menggunakan JavaScript alert dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman mahasiswa PHP. Perintah exit.
digunakan untuk berhenti proses program agar kode berikutnya tidak dijalankan. Variabel update sukses kemudian bernilai false value. Berarti ini fungsi sebagai menunda status proses update data. Jika proses pembaruan berhasil dilakukan, nilai akan menjadi true. Ketika pengguna menekan tombol update pada form, kondisi insert form update akan bernilai benar. Kemudian mengambil data yang dikirim dari form, namanya masuk, jenis kelamin dan jurusan seluruh data diproses menggunakan SQL. Selanjutnya mengambil data file foto. Data file foto yang diunggah selanjutnya variabel $file. Nama file ini disimpan data variabel nama foto. Sedangkan lokasi sementara diunggah disimpan di TMP foto. Lalu kemudian meriksa apakah pengguna menggunakan foto baru atau tidak menggunakan. Kondisi ini if empty nama foto yang digunakan memiliki foto baru, maka sistem akan membuat nama file baru menghubungkan nama MIM di mahasiswa, nama file asli, nama file tersebut disimpan ke variabel $foto. Nah, selanjutnya adalah edit. Lalu kita hapus. Nah, jadi untuk mahasiswa bernama saya A, tadi laki-laki, itu telah kehapus datanya. Untuk kodenya, kode hapus mahasiswa. Nah, kode program ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari database beserta file foto profil yang disimpan pada folder upload. Dengan demikian, ketika data mahasiswa dihapus, foto yang terkait dengan mahasiswa tersebut juga akan ikut terhapus sehingga tidak meninggalkan file yang tidak terpakai. Proses dimulai dengan kondisi if insert id, $id. Kondisi ini digunakan untuk memastikan bahwa nilai id atau NIM mahasiswa telah diterima oleh program. Jika nilai tersebut tersedia, maka proses penghapusan data dapat dilanjutkan. Selanjutnya, program menjelaskan query SQL form foto form mahasiswa where name $id. Untuk mengambil nama file foto mahasiswa berdasarkan name yang dipilih query, ini hanya mengambil kolom foto karena data dibutuhkan hanya nama file yang disimpan di database. Hasil query kemudian disimpan ke dalam variabel $if menggunakan fungsi MySQL. Labelnya berfungsi nama file foto yang dimiliki oleh mahasiswa yang akan dihapus. Setelah mendapatkan nama file foto, program melakukan pengecekan menggunakan fungsi file exit. Fungsi ini digunakan untuk memastikan bahwa file foto benar-benar tersedia pada folder upload. Pencegahan ini penting untuk menghindari kesalahan program apabila file foto sudah tidak ada atau telah terhapus sebelumnya. Jika file ditemukan, maka fungsi unlink akan dijalankan. Fungsi ini digunakan untuk menghapus file foto secara permanen dari folder penyimpanan. Setelah proses penghapusan file foto selesai menggunakan metode query SQL delete from mahasiswa where name $id, query ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari tabel mahasiswa berdasarkan name yang dipilih. Kemudian, MySQL query digunakan untuk menjalankan query penghapusan data database. Jika query berhasil dijalankan, maka variabel delete sukses akan diubah menjadi true sebagai tanda bahwa proses penghapusan data berhasil dilakukan. Variabel biasanya digunakan untuk menampilkan notifikasi keberhasilan kepada pengguna pada halaman berikutnya. Jadi, kita akan kembali ke menu utamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.